Terlepas dari apa yang dilakukan oleh masing-masing calon presiden dinilai sebagai pencitraan atau bukan, tapi yang dinilai oleh masyarakat terkait dengan janji-janji yang ditawarkan kepada publik agar mereka bisa dipilih pada 17 April 2019 nanti. Dan kami merangkum sejumlah janji dari masing-masing calon presiden. Yang pertama dari calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, yang dijanjikan oleh Jokowi di Pilpres 2019 adalah yang pertama, biaya pendidikan mulai dari usia dini sampai kuliah, 1.000 startup baru di Indonesia, pengentasan kemiskinan dan program sembako murah, anggaran dana desa hingga 400 triliun rupiah, program kartu prakerja untuk pencari kerja. Ini adalah janji dari Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Dana desa 1 miliar rupiah per tahun, memperbaiki gaji hakim, polisi, guru dan tenaga kesehatan, menurunkan harga listrik dan sembako, menghentikan pembekakan utang luar negeri, menghentikan impor bahan pangan. Saya ingin mendengar komentar untuk janji Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Mbak Dini. Yang namanya janji sih boleh-boleh aja ya, tapi ini sekarang pertanyaannya sudah ada kajian yang mendalam belum gitu kan untuk mensupport janji-janji tersebut gitu. Apakah itu visible atau tidak? Misalnya contohnya tadi salah satunya adalah menghentikan impor bahan pangan. Caranya gimana? Gimana caranya gitu kan? Menghentikan pembengkakan hutang luar negeri. Gimana caranya? Kita pengen denger sih gitu karena kayaknya 02 itu kan agak anti hutang, padahal hutang itu adalah hal biasa dalam dunia keuangan. Intinya masalah yang disampaikan Mbak Dini duitnya dari mana? Intinya gitu. Karena pemerintah Pak Jokowi yang katanya di 2014 uangnya ada, uangnya cukup, ternyata ngutang setelah berkuasa. Nah, Pak Prabowo ingin memastikan beliau jadi presiden, uang yang tidak ada akan menjadi ada. Caranya seperti apa? Berulang kali kami sampaikan Mbak Dini bahwa tax ratio Indonesia tahun 2014 masih 13%. Tahun 2019 ini diprediksi 8-9%. Thailand itu 19%. Bahkan Zambia, negara Afrika 16%. Kita akan menaikkan tax ratio. Tax ratio itu bukan menaikkan pajak ya, tapi menurunkan pajak penghasilan sehingga masyarakat akan lebih tertarik membayar pajak karena tidak ada pajak yang tinggi dan juga tidak ada pemalakan dari pihak perpajakan, sehingga uang Indonesia diprediksi dengan strategi kita akan ada tambahan pendapatan sebesar 1.200 triliun sehingga 1.450 triliun, sehingga kita bisa naikin gaji pegawai, hakim, polisi, jaksa. Kita bisa memastikan tidak nunggak BPJS. Kita bisa naikin dana desa di atas 1 miliar. Cukup Bang Andre, terima kasih. Valdo untuk mengomentari janji-janji dari Joko Widodo, Capres nomor 01. Ini dia. Janji Pak Jokowi. Kita tampilkan dulu janji Capres Joko Widodo di Pilpres 2019. Ini dia. Saya mulai dari nomor 1, nomor 5 deh, yang biar asik. Kartu prakerja. Itu dikritik Pak JK, Bu Sri Mulyani bilangnya mikir-mikir. Itu visibility. Yang kedua, kalau seandainya program kartu prakerja ada, berarti diamini bahwa pengangguran itu masih masalah. Pak Ina silakan. Jadi begini, mengenai dana desa juga kasihan desa dikibulin. Oh, desa udah dapat 1 miliar, mau dijanji 1 miliar. Soal program kartu prakerja. Jangan masalah namanya. Dana desa masih 700 juta Bang Ingat. Gantian dulu. 700 sampai 800 juta. Silakan Dapat 1 miliar desa menurun. Tahan dulu. Bohong namanya itu, bohong gitu. Prakerja dong. Sekarang prakerja, ini saya jelasin. Bahwa selama ini persepsi masyarakat salah. Seolah-olah namanya pengangguran yang 7 juta orang itu mendapatkan gaji. Ini salah persepsinya. Sebenarnya yang menjadi perhatian utama pertama adalah tamatan dari SMK yang jumlahnya 11,25% dari angka 7 juta itu tadi. Yang paling besar adalah itu. Nah, bagaimana mereka yang setiap tahun di mana tamatan SMK ini dari setiap daerah itu dia punya skill berbeda. Anak SMK di Jakarta dengan anak SMK di Pandeglang sana jauh berbeda. Sehingga kartu prakerja itu diberikan kepada mereka pada saat mereka ikut vokasi. Bukan mereka sedang nganggur dikasih kartu, tidak. Misalnya adik-adik ini mendaftar, saya mau daftar ikut vokasi. Begitu dia ikut vokasi di beberapa di 6 kementerian dan juga ada di beberapa pesantren, maka dia baru dikasih kartu. Gunanya apa? Kartu itu digunakan selama mereka mengikuti vokasi itu tadi, pelatihan vokasi. Jadi bukan pengangguran dikasih kartu. Ini yang salah persepsinya. Banyak juga masyarakat mempertanyakan dari janji-janji ini siapa yang lebih pro rakyat, siapa yang lebih merakyat. Ini ditunggu oleh masyarakat. Siapa yang lebih dekat dengan masyarakat janji-janjinya? Ya kalau kita kan konkret.
ada masalah terkait harga listrik sembako. Ya, itu masyarakat komplain sekali ketika banyak subsidi yang dicabut. Yang kedua, kita ngomong juga tentang gaji. Aparatur negara banyak yang komplain juga terkait bagaimana kesejahteraan mereka. Jadi kita bikin itu bukan yang megah-megah, itu kan hobinya mereka. Kalau kita itu sederhana tapi bermakna, itu Sederhana 02. kan, Mbak Dini? Ya, tapi dikit nih, apa bedanya antara kartu prakerja itu sama BLK? Bingung saya. Oke. Satu Lebih lagi, sederhana kalau kata menurunkan harga Waduh, Mbak listrik. Dini. Listrik mana? Listrik subsidi kan ada di yang dicabut yang 900 tuh. Salah, Karena subsidi listrik dari dicabut. mulai 2009 tentang listrik, sampai ya. sekarang. Tahan dulu, Sebentar, tahan dulu. sebentar, ya, saya Bahas. jelasin, ya. Itu yang 900 watt dan 450 watt itu tidak pernah naik. Sebentar, ya sebentar. Kemudian pada tahun 2016 PNB 2K yang PNP 2K mengatakan bahwa 22 juta rakyat Indonesia sebenarnya tidak perlu lagi disubsidi. Karena apa? Karena sudah hidupnya mapan. Oke, Karena itulah di sana yang tadinya yang 900 watt yang disubsidi masih ada, tetapi yang sudah dianggap tidak lagi masuk rakyat miskin itu dihapus. Baik, Pak Enas. Ini saya Begitu. sebenarnya Bukan 900 watt kita- yang mau dihapus. Oke, gini Gantian, Tidak. gini ya. Ya, Kita silakan. ngomongin listrik ya, Bang ya. Ini Komisi 7 nih lumayan kan. Komisi 6 Ya, ya. ya Komisi sempat 6. Komisi 7 kan dia nantangin Pak Sudirman Oke, terus. silakan Nah, argumennya. jadi gini Bang. Sekarang kan ada klaim bahwa pasokan listrik kita berlebih, ya kan? Ada klaim begitu kan? Nah, sebenarnya ada Salah dua lagi, kemungkinan. salah. Ada dua kemungkinan. Tahan Yang pertama dulu, yang Pak makin Enas, dikit, kita beri kesempatan. atau yang kedua itu over karena banyak industri yang tutup. Nah, kondisinya sekarang adalah masyarakat di bawah itu benar-benar merasakan apa yang diinginkan oleh mereka. Pak, sembako mahal. Pak, listrik Oke. mahal. Pak, kita nggak ada duit. Pak, buka lapangan kerja. Dan itulah janjinya Baik, Pak Pak. Tidak Prabowo. tidak pro rakyat ini katanya sedangkan janji World dari, Bank aja Joko mengatakan Widodo. listrik di Indonesia Oke, Pak yang Inas. paling murah. Baik. Itu World Bank mengatakan. Gimana Mas Dianggap Didi? tidak pro rakyat janji dari Jokowi. Tidak pro rakyat bagaimana? Selama 4 tahun lebih Pak Jokowi bekerja, apa yang tidak pro rakyat, ya kan? Dana desa. Kalau 02 bilang Amanat UU. infrastruktur Tahan tidak dulu. tepat, infrastruktur yang akan dilakukan oleh 02 adalah membangun di desa-desa sudah dilakukan. Jadi seperti tadi Bang Inas bilang, yang pencitraan siapa? Yang sudah dilakukan Pak Jokowi katanya akan dilakukan 02. Dana desa 1 miliar ya memang sudah dilakukan. Nyontek, Terus tadi nyontek. kalau dibilang oh kita akan banyak uang, kita akan apa tadi menurunkan hutang, tapi kemudian ingin memberikan subsidi yang banyak. Kemudian kita tidak akan impor tuh gimana caranya ya? Mbak Dini. Gimana caranya ya? Mau membesarkan subsidi, kemudian teks tidak dinaikkan, Oke. tapi dengan teks rasio naik, nanti katanya akan lebih banyak Jadi, uang karena dari poinnya jumlah. tidak realistis menurut Anda? Menurut saya tidak realistis, Tidak gitu, realistis lebih janjinya. populis dan hanya pencitraan ingin menyenangkan orang aja gitu. Ya, Oke. oke, saya jawab ya. Pertama soal dana desa. Dana desa ini Pak Prabowo dari tahun 2005 sudah teriak-teriak bahwa setiap desa itu harus dapat dana 1 miliar ke atas. Itu sejak 2005. Itu rekam jejak Pak Prabowo. Sehingga saya kasih tahu Bang, jadi Pak Jokowi itu baru berpikir dana desa setelah jadi presiden. Dan ingat, ini publik harus tahu, dana desa itu karena ada undang-undang dana desa yang Oke. disahkan oleh Pak SBY dan DPR RI di saat Pak SBY presiden, bukan prestasinya Jadi, Joko Widodo. Dan Bang Andre, selama Pak Jokowi jadi presiden, Tapi angkanya fokus. rendah Kita sekali begini, sampai penting. ditolak oleh Kata PDIP. Bang selama oleh Pak Mbak Dini Jokowi tadi. jadi presiden ya. Oke. Dana desa nggak pernah sampai 1 Oke, kita miliar, Pak. fokus, Bang Andre. 500 juta, Fokus. baru 700 juta, baru Baik, tahun ini 800 mohon maaf juta. saya potong. Kita harus fokus dengan apa yang dinyatakan oleh Mbak Dini tadi bahwa janji-janji Prabowo Subianto tidak realistis. Apa yang tidak realistis? Tadi saya sudah jelaskan soal bagaimana kita dapat uang yang banyak sehingga bisa meningkatkan gaji hakim, meningkatkan gaji polisi, guru, PNS dan gaji termasuk melunasi utang luar negeri, membangun infrastruktur tanpa hutang dan juga kita bisa membayar hutang. Oke. Semua Ini. kita bisa lakukan Ini kalau saya- uang yang ada. Saya agak susah Ini soal menanggapinya karena kan 02 ini capres belum pernah terbukti kerjanya. Nih, saya Memang kasih bisa satu. bicara Sebentar, semuanya, sebentar, tapi nanti yang kita jelas beri kembali kesempatan, ke dana nanti ada desa kasih aja satu ya. contoh. Kembali Gantian, ke Bang dana Andre. desa. Kalau Pak Jokowi itu sudah jelas ya, tahun 2014 aja alokasi dana desa itu sudah mencapai 153,58 triliun. Di 2018 alokasinya 187 triliun. Jadi yang dibicarakan Pak Prabowo itu tidak ada hal yang baru gitu loh. Nih, Sama Mbak, aja. saya kasih Saya tahu ya. disuruh memilih mana yang sudah terbukti dan belum terbukti. Nih. Ya saya memilih yang terbukti Nih, lah. Programnya di- sama-sama aja Bentar. kok. Di saat klaim hari ini pemerintah Pak Jokowi mempolitisasi dan mengkapitalisasi adanya TKI kita yang bebas di Malaysia. Aisyah, saya kasih tahu Mbak. Tapi fokus dulu dengan apa sebentar. ini argumen Prabowo, dari dia tanya rekam jejak Pak TKN. Prabowo apa? Itu Saya bukan kasih contoh dong. dipolitisasi dong. Sebentar, Bang. Memang harus dibebaskan. Iya, saya kasih tahu. Kasian Sebentar, dong. Bang. Oke.
Saya Masa kasih nggak tahu Mbak dibebas? Cindy harus tahu. Gantian dulu, Saya Pak harus Inas. jawab. Gantian dulu, Pak Ini Inas. bilang Ya. Pak Prabowo tidak punya rekam jejak. Saya tidak bicara rekam jejak beliau sebagai tentara. Saya bicara rekam jejak beliau sebagai warga negara Indonesia, sebagai ketua umum Partai Gerindra. Beliau berjuang membebaskan Wilfrida ya dengan uang sendiri, bayar pengacara sendiri, Kembali soal beliau janji. datang sendiri. Itu rekam jejak Pak Kembali Prabowo soal janji. tanpa menjadi pejabat, dia Oke. memperjuangkan dan Kembali- menyelamatkan kembali- warga Tapi negara dia Indonesia. juga ada Soal janji, catatan Bang rekam Andre. jejak pelanggaran HAM loh, jangan lupa. Pelanggaran, Ya. Pelanggaran Sana. HAM apa? Kalau Baik, Mbak ditahan Cindy dulu, menuduh Pak Prabowo Andre. pelanggar HAM, Ditahan. adili, Ditahan. adili Prabowo. Bang Andre. Kita tahu semua Adili. ceritanya dalam hal Adili, itu. Kita Prabowo. tahu ada dokumennya Oke, apa saya tidak- yang menyebabkan Prabowo Jokowi keluar itu dari presiden. DPR. Tahan dulu, tahan dulu. Jangan banyak dongeng saja Jokowi. Adili. Kita Bang Andre, kalau kita masalah. ada Bang Andre dan juga Mbak dokumennya Dini semua, kita semua tahan tahu. karena ini Adili sudah saja. melebar Yang dari saja topik dia kita. manusia. muncul halusinasi Mbak dan Dini, nggak tahan mau. dulu. Bang Adili. Andre juga ditahan dulu Menerima karena kita kenyataan sudah itu. melebar dari diskusi kita. Saya ingin ke Mas Faldo dulu deh Ya, terkait oke. dengan janji-janji yang dinilai tidak hanya populis saja, tidak realistis. Apa yang Ya. harus dilakukan? Gini ya, nih data kesejahteraan warga desa menurun. Nah, fakta udah. Amanat UU, nih kamera nih. Siapa sorry yang ya. bikin dulu? Mereka BPS suka bikin survei diliput di sendiri Kompas soalnya. nih, ini Kompas Mbak udahlah. Inflasi di desa itu lebih tinggi. Itu datanya ada semua kok. Jadi jangan nggak dibaca. Jadi Nah, nanti- kalau Bentar, seandainya, Inas, tahan dulu. kalau seandainya disampaikan bahwa janji kami tidak merakyat, tidak pro rakyat, kita langsung mencari sesuatu yang benar-benar kecil namun bermakna. Itulah 02. Kalau Kecil tapi 01 bermakna. hobinya itu yang megah-megah, yang mewah-mewah. Kecil tapi bermakna. Tapi Jadi- tiba-tiba tolnya banjir, Oke. Mas, ini tiba-tiba kecil tapi bermakna. itunya banyak masalah. Sebelum Mbak Ya. Inas masuk, Bentar, Mbak Dini. Kesejahteraan. Kalau dibilang kesejahteraan rakyat itu nggak ada, itu bohong. Itu bohong. Karena apa? Menurut. Sebentar. Bahwa sekarang itu pemerintah memberikan kepada 10 juta rakyat miskin. Ya, 10 juta rakyat tidak lagi raskin, udah tidak ada tuh. Nggak main raskin sekarang mah. Yang ada adalah rastra. Oke. Rastra itu beras sejahtera. Artinya beras sejahtera, rakyat itu diberi uang 110.000 ya. Dia bebas mau beli beras yang mana. Oke. Nah itu rastra. Kemudian ada lagi 16,5 juta orang, itu keluarga harapan, itu diberikan uang setiap tahunnya. Di mana nanti untuk yang punya anak itu berbeda. Nanti. Baik. Yang melahirkan juga berbeda. Itu yang namanya baru kesejahteraan diberikan. Jangan ngomong tidak diberikan. Oke, Makanya baik. turun-turunlah ke desa. Menurut. Baik, Tapi nanti saya kita desa, Bos. sebentar, Faldo kita tahan dulu karena ini juga mulai masuk pada substansi yang akan dibahas dalam debat ketiga yang akan diikuti oleh calon wakil presiden pada 17 Maret mendatang. Apa yang akan disiapkan terkait dengan 5 topik yang akan dibahas, termasuk juga janji-janji dari masing-masing pasangan capres-cawapres. Kami akan bahas selepas jeda.